tadi ada kawan kita Kristen ya mengangkat saya jadi Tuhan, itu gimana itu? Katanya Tuhan Yusuf PI, itu apa yang sepakat? Aduh, apa tanggapan Bang Iwan coba? Ya, saya juga kurang paham begitu, Bang. Itu kan Sepakat menurut nggak? Bahaya nanti saya disembah-sembah Kristen nanti pula. Ada aja ya kelakuan. Gimana Bang? Abang ada pertanyaan emang Bang Iwan? Naik. Atau mau menanggapi tadi itu diskusi yang tadi? saya menanggapi ini topinya, Bang. Kapan Kristen bisa waras? Silakan. Kenapa dengan topik? Ya, kalau menurut Abang gimana dengan topinya itu? Kapan Kristen bisa waras? Ya, kapan Kristen bisa waras? Ya kayak tadi Bang. Ya, kayak tadi tuh yang mengatakan saya Tuhan Yusuf PI. Kan sesuai judul. Gak ngerti saya. Tuhan Yusuf PI. Menurut Abang itu waras atau kagak itu? Coba. Oke, Bang. Kalau ini dengan topik sesuai yang Bang Yusuf dari tema ini, kapan Kristen bisa waras? Ini saya mau tanya sama Abang Yusuf nih. Jadi menurut Abang Yusuf ini, anggapan Abang Yusuf ini, Kristen selama ini tidak waras, begitu? Nah, selama ini, ya kita lihat ya teman-teman dalam kekristenan, ketika berdiskusi dengan saya, itu nggak ada yang waras gitu Bang, jujur aja. Nggak ada gitu. Makanya saya mempertanyakan kapan teman-teman saya Kristen ini waras gitu loh. Oke, sekarang saya balik tanya. Ketika umat muslim berdebat dengan di Rome Kristen, apakah menurut Abang Islam itu waras atau tidak? Apakah menurut saya kayak gitu? Kalau Islam mendebat ke komalnya Kristen, apakah dia itu waras? Ya waras. Kenapa? Buktinya dia bisa masuk komal, kan gitu. Kalau begitu sama dong dengan Kristen, berarti waras karena bisa masuk komanya Abang, berarti waras. Bukan itu tolak ukurnya. Sama hal dengan Islam, yang mana di komanya orang Kristen, berarti menurut orang Kristen Islam tidak waras. Iya, nggak apa-apa kayak gitu Bang. Artinya sama-sama. Artinya begini Bang. Saya tahu. Tidak waras. Saya tahu ada judul yang bisa bolak-balik seperti ini. Kapan Islam bisa waras kan bagi Kristen? Kan silakan aja kan kayak gitu gue ngomong ya. Itu kan pertanyaan judul dari tema ya. Karena apa Bang, selama ini kita sering menyampaikan kepada kawan-kawan kita yang Kristen, ayo sembahlah Tuhan yang Esa. Mereka bilang Tuhan 3 dalam 1. Ayo Tuhan kita sembah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tiba-tiba menyembah manusia. Kayak gimana lagi gitu? Kapan kawan-kawan saya ini sangat disayangkan gak mau waras-waras gitu loh. Kalau Abang Yesus mengatakan begitu, saya juga bisa mengatakan bahwa Islam itu tidak waras. Karena apa? Karena batu saja disembah, itu namanya tidak waras Bang. Masa manusia menyembah batu, itu tidak waras. Bang Iwan, kayak gini Bang ya. Kalau di Islam itu tidak ada dalilnya untuk menyembah batu atau perintahnya nggak ada Bang. Nggak ada. Oke, kalau memang tidak ada, salah. Kenapa Abang Yesus menyembah batu? Kalau memang tidak ada. Siapa yang menyembah batu?
Ketika Abang Yusuf pergi ke Mekah, apa yang Abang Yusuf cium di sana? Oh, jadi kalau pergi ke Mekah tuh menyembah batu gitu. Kalaunya Bang Iwan ke Vatikan nyembah paus, gitu ya? Hah? Saya, itu loh Bang. Iya, nggak ada Bang, Jangan dulu alih ke nggak kemana-mana Bang. nggak ada. Kita di Islam itu disuruh menyembah batu, nggak ada, Berarti Abang waras. nggak ada disuruh menyembah batu, nggak ada. Berarti Abang Yusuf waras. Dalilnya mana ada perintah menyembah batu? Kan Abang Yusuf kan pergi ke Mekah, dia mencium-cium Ah? batu. Abang Yusuf waras nggak mencium batu itu? Cium batu, Waras lah. waras. Kan mencium, Ah. bukan menyembah. Waras lah. Bapak lihat Berarti Bapak pernah lihat nggak berarti- para atlet, bentar, Bapak pernah lihat nggak atlet-atlet pemain bola itu mencium piala? Waras kok mereka, Pak, normal kok. Karena mencium itu adalah bentuk menghargai atau bentuk bentuk rasa rindu. Seperti saya menciumi foto orang tua saya, atau saya rindu dengan orang tua saya, misalkannya begitu. Jadi itu masih waras, Pak. Yang tidak waras itu ketika ada orang yang bilang Ustadz Yusuf PI adalah Tuhan. Atau ada orang bilang bahwa Tuhannya tidak kekal. Atau dia mengatakan Tuhannya satu tapi tangannya begini, Pak. Ah, ini baru tidak waras. Kalau mencium batu, apalagi batu itu adalah batu yang dianggap turun dari surga, itu tidak masalah dicium karena bentuk kecintaan dan kerinduan kepada surga. Gitu loh, Pak. Apa masalah mencium batu, Pak? Apa kita mencium batu dengan cara menyembah atau tidak? Tidaklah, mencium bukan menyembah. Menyembah itu adalah mengabdikan diri. Dalam Islam itu kata menyembah dari kata abada, mengabdi. Contoh, ketika kami melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah, itu namanya mengabdi, menyembah. Dan salah satu cara menyembah yang sangat nyata yang kami lakukan adalah dengan sholat, bersujud, seperti Yesus sujud. Ya, kalaupun dikatakan, Pak, ya, Yesus itu mencium sama dengan menyembah, ya udah Bapak katakan Yesus itu menyembah tanah karena waktu dia bersujud, dia mencium tanah. Kan dia sujud, hidungnya kan di tanah. Bapak mau bilang dia menyembah tanah, Yesus? Kan nggak gitu, Pak. Sujud dan menyembah itu beda. Dalam bahasa Ibraninya itu juga berbeda, saca. Ya, atau bahasa Yunaninya juga berbeda tuh. Dalam kata, jadi saya punya kata sujud, abada, sajada, ya, atau apokalipsus. Apa namanya? Tunggu saya carikan datanya ya. Ada dua diksi yang Bapak harus tahu. Sujud itu bukan disebut dengan menyembah karena Abraham itu pernah sujud kepada Bani Het dalam Perjanjian Lama. Musa pernah sujud kepada mertuanya. Yakub pernah sujud kepada kepada saudara kembarnya. Ya, siapa nama saudara kembarnya itu? Esau. Jadi dia tidak menyembah, tapi dia bersujud. Ibrahim dalam kitab Bapak coba baca itu. Dia pernah bersujud kepada Bani Het. Sama seperti malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Bukan menyembah, tapi menghormati, memuliakan. Atau bentuk takzim, bentuk kerinduan. Gitu loh, Pak. Paham nggak? Oke, saya paham. Apa yang seperti Umi Rika katakan tadi memang betul. Kalau begitu sama halnya dong dengan kami Kristen. Kami menyembah Yesus, itu artinya kami menghargai dia. Sama seperti Umi Rika menghargai apa yang sudah dikatakan Umi tadi. Sama hal juga kami begitu. Apa bedanya? Saya tanya sama Bapak. Bapak menganggap Yesus itu pencipta alam semesta enggak? Saya menganggap dia. Pencipta alam semesta. Iya, betul. Berarti dia Tuhan Bapak. Iya. Nah, berarti Bapak mengabdikan diri enggak kepada Yesus? Saya mengabdikan diri. Menyembah Yesus enggak? Menyembah Yesus enggak? Umi Rika sudah tahu. Kalau Kristen itu menyembah Yesus, bukan menyembah batu, Bunda. Iya, saya tanya, Bapak menyembah Yesus kan? Saya menyembah. Nah, Bapak mengabdikan diri kepada Yesus kan? Iya, betul. Nah, kalau kami menyembah dan mengabdikan dirinya kepada Allah. Ya.
Jadi Bapak Tuhannya Yesus, Tuhan kami Allah. Sekarang saya tanya, Yesus adalah Tuhan yang pernah mati. Betul? Betul. Berarti Tuhan Bapak tidak kekal. Karena definisi kekal adalah tidak pernah mati. Bapak menyembah Tuhan yang tidak kekal. Pertanyaan saya, itu waras nggak Pak? Kalau ada Tuhan yang mati? Menurut Ibu, menurut Unifa mungkin tidak waras. Tapi menurut Saya tanya bagi Bapak waras nggak kalau Tuhan itu mati? Saya waras. Itulah Karena- kenapa kami bilang Bapak tidak waras. Karena Bapak percaya Tuhan itu mati. Kalau ada Tuhan yang mati, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan lagi. Karena Tuhan itu kekal, berarti Bapak akui Tuhan Bapak tidak kekal. Saya akui dia kekal. Kenapa? Loh, Karena ini dia gimana ini? Betul, Pak, Pak. tadi Bapak bilang Tuhannya mati. Sekarang Bapak bilang kekal. Bapak tahu definisi kekal nggak? Definisi Artinya- kekal itu artinya tidak pernah mati, Pak. Sejak kapan kekal itu artinya pernah mati? Artinya begini, Bunda. Walaupun Yesus mati, tapi dia bangkit lagi. Itu artinya Yang saya apa? tanya, Dia bangkit dari apakah kekekalannya. Pak, saya tahu Bapak nggak usah jelaskan berkali-kali Tuhan Bapak pernah hidup, itu kan doktrin kalian. Yang Ya, saya ya. tanya itu, apakah definisi kekal itu pernah mati? Silakan dijawab. Kalau memang definisi kekal pernah mati, maka seluruh manusia itu kekal. Karena manusia itu setelah mati dia dibangkitkan dan nggak pernah mati lagi, Pak. Nggak ada bedanya manusia dengan Tuhan. Kan gitu. Ah, Tuhan Bapak kekal nggak? Seperti saya jawab tadi, Bunda. Apa arti kekal? Iya. Arti kekal apa? Seperti Bunda sudah mengatakan tadi, memang kekal tidak ada kematian. Tapi di sini Nah, Tuhan Bapak pernah mati nggak? Nggak. Kan sudah sebab saya kekal artinya tidak pernah mati. Sepakat? Sepakat. Nah, Tuhan Bapak pernah mati, betul? Betul. Artinya Tuhan Bapak tidak kekal karena definisi kekal artinya tidak pernah mati. Ngerti sampai di sini? Artinya begini, Bunda. Memang Tuhan kali mati. Memang betul saya akui. Ya memang sudah mati. Bapak tidak waras. Ya sudah Bapak Hah? tidak waras karena Bapak tidak bisa membedakan mana kekal mana yang pernah mati. Karena definisi orang tidak waras adalah orang tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Tadi Bapak Ya. sendiri bilang kekal itu artinya tidak pernah mati. Sekarang Bapak akui Tuhan Bapak pernah mati. Artinya Tuhan Bapak tidak kekal. Bapak menyembah Tuhan yang tidak kekal. Maka Bapak tidak waras lagi. Harus dipasung. Jadi menurut Bunda Bahaya. Bahaya Iya, Bang tidak Iwan waras. menolak waras ini Bang Iwan. Aduh. Coba saya tanya jujur. Saya minta kejujuran Bapak deh. Karena Bapak sudah tahu definisi kekal artinya tidak pernah mati. Berarti Bapak mau mengakui nggak kalau Tuhan Bapak tidak kekal? Kenapa, Bunda? Bapak sudah mengakui definisi kekal artinya tidak pernah mati. Dan Bapak juga akui Tuhan Bapak pernah mati. Maka silogismenya, kesimpulannya, Bapak itu punya Tuhan yang tidak kekal. Bapak akui atau tidak? Bingung? Seperti saya Nah, akui, inilah Bunda. tidak waras. Tidak bingung, Bunda. Tetap saya akui. Apa yang Bapak akui? Tetap saya akui bahwa dia adalah Tuhan saya. Karena saya waras. Loh, saya tidak bertanya dia Tuhan Bapak atau tidak. Yang saya tanya, dia kekal atau tidak? Ya, itu kan tanggapannya Bunda Rifa mau kekal atau tidaknya. Bukan, Terbagi saya secara- bertanya. Saya tanya kepada Bapak. Silogisme Bapak tahu nggak kesimpulan? Bapak sudah mengatakan yang namanya kekal itu tidak pernah mati. Oke. Lalu Bapak katakan Tuhan Bapak pernah mati. Oke. Maka kesimpulannya adalah Tuhan Bapak tidak kekal. Nah, Bapak jujur nggak mengakui kalau Tuhan Bapak tidak kekal? Saya tidak mengatakan itu. Artinya Nah, saya karena tidak Bapak bisa menolak waras, makanya Bapak tidak mampu menjawab. Kalau Bapak sudah waras, berarti Bapak katakan nih, iya saya salah karena Tuhan saya kok tidak kekal ya, saya nggak mau lah nyembah Tuhan tidak kekal. Berarti Bapak tobat. Ini Bapak dari tadi berkutat dengan doktrin. Doktrin mengatakan Tuhan mati. Kenyataan mengatakan Tuhan mati sama dengan tidak kekal. Ketika saya konfirmasi apakah Bapak menyembah Tuhan yang tidak kekal, Bapak tidak mampu menjawab. Karena rasio Bapak berjalan.
Bapak tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak kekal. Nah, ini kenapa dikatakan kalian umat Kristen tidak waras lagi. Ngerti bang? Saya paham itu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bunda. Hilang suara Bunda. Bapak tanya aja ke saya. Bapak tanya aja ke saya. Ya. Maunya Bunda gimana supaya orang Kristen itu waras? Oke. Kalau ini bukan mau saya, tapi ini secara dasar psikologi. Cara kita supaya waras, kita bisa membedakan mana ayam, mana bebek, mana orang, mana manusia, mana hitam, mana putih, mana air, mana batu. Kita harus bisa membedakan diksi-diksi itu semua. Nah, ketika saya bertanya kepada Bapak, Bapak tahu nggak kalau Tuhan Bapak itu pernah mati? Bapak akui. Maka Tuhan Bapak tidak kekal. Sekarang saya tanya, apakah menurut Bapak Tuhan itu layak dikatakan Tuhan kalau dia tidak kekal? Tuhan layak dikatakan Tuhan kalau dia itu tidak kekal? Silakan dijawab. Saya mau ngajarin Bapak supaya Bapak waras deh. Ya, kalau menurut saya Bunda, apapun yang Bunda kasih alasan, saya akan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Karena Bapak menolak waras. Mau apapun dikatakan Bunda, saya sudah tekad itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, inilah kenapa doktrin itu membunuh akal. Inilah sebuah statement yang dikatakan doktrin membunuh akal. Itu kenapa Eropa dulu di abad ke-8 itu gelap gulita, jauh dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena orang tidak boleh berpikir dan tidak lagi kritis. Sudah tahu kekal itu definisinya tidak pernah mati, tapi dia percaya bahwa Tuhan itu pernah mati. Kenapa? Doktrin yang diajarkan gereja bahwa Tuhan kalian pernah mati. Maka sejatinya naluri kalian menolak bahwa Tuhan itu tidak kekal. Saya tahu kok. Kognitif Anda berjalan. Anda bukan orang yang punya masalah dengan otak. Tapi Anda menolak waras karena Anda terdoktrin. Inilah kenapa dikatakan kalian itu kafir. Dari kata kafaro, menutup diri, karena yang menutup lemak di kepala kalian itu adalah lemak doktrin yang sangat tebal, yang sangat sulit untuk dilepaskan. Seperti itu Bapak. Nah, kalau Bapak normal berpikirnya, maka Bapak bisa membedakan. Kalau Tuhan itu tidak pernah mati, itu bisa dikatakan Tuhan yang kekal. Tuhan tidak berawal, tidak berakhir, tidak bermula, tidak ada pengsudahannya. Karena dialah yang menjadi asbab sesuatu bermula. Itulah Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak sama dengan apapun, Tuhan yang kekal. Jadi Tuhan itu harus bersyarat. Karena kalau Tuhan tidak bersyarat, nanti Ustadz Yusuf PI jadi Tuhan. Ngeri loh. Jadi Tuhan itu harus ada syaratnya. Susah memang. Ya, saya aja udah jadi Tuhan, dituhankan tadi saya udah. Nah, sekarang coba saya tanya sama Bapak gini deh. Bapak nih baik, saya apresiasi. Coba saya tanya sama Bapak, apa alasan Bapak menuhankan Yesus? Satu saja Pak, nggak usah banyak-banyak. Satu alasan kenapa Bapak tuhankan Yesus, silakan. Oke. Kenapa saya menuhankan Tuhan Yesus? Oke. Saya menuhankan Tuhan Yesus karena apa? Karena dari sejarahnya sudah dikisahkan pada nabi-nabi terdahulu bahwa anak manusia akan datang ke dunia dan dia akan menjadi Tuhan dan juru selamat umat manusia yang penuh dengan dosa. Itu pertama. Yang kedua, nggak usah banyak-banyak Pak, saya tidak minta banyak, saya cuma minta satu. Biar kita yang komplit ya. Yang komplit saja. Saya percaya Tuhan Yesus kenapa? Karena dia mati di kayu salib, dia bangkit lagi. Itulah kehebatan Tuhan Yesus. Tidak seperti Tuhan yang lain. Tuhan yang lain saya tidak bisa lihat. Tapi Tuhan yang umat Kristen, semua orang bisa lihat. Itu loh. Itu namanya Tuhan. Tapi Tuhan yang tidak bisa kelihatan, itu bukan Tuhan, tapi hantu menurut saya. Yang tidak bisa kelihatan, cuma hantu. Terima kasih Bunda.
Kayaknya kena pelanggaran Uni. Entah emang wifi-nya mati atau kayak gimana itu, bentar ya. Naik lagi Uni. Ya, aduh. Kesini lagi bang, kesini lagi tuh Umi itu. Bunda Rifa. Iya, penasaran kan Bang Iwan sama Bunda Uni Rifa kan? Pasti penasaran gitu ya. Sungguh mati aku jadi penasaran. Kan kayak gitu. Jadi lagu. Sabar. Uninya nanti naik amati lampu atau kayak gimana Uni? Belum. Banyak ya di bawah. Sebentar. Nah, menurut Bang Iwan, ya Tuhan yang nongol itu waras atau kagak? Kenapa? Tuhan yang nongol dilihat dengan mata itu waras atau tidak gitu? Menurut saya, bagi saya waras. Karena karena yang tidak nongol itu tidak waras bang. Loh? Iya. Oh. Lalu abang mau mengatakan Yesus bahwa kata Yesus Bapa itu tidak dapat dilihat, gak waras itu Yesus gitu. Kata Yesus kan Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat melihat rupanya. Atau nggak akan kelihatan kata Yesus begini, Tuhan itu. Nah, begini. Yesus pernah mengatakan bang, barang siapa melihat aku, berarti dia melihat Bapakku. Itu kata Yesus. Artinya apa? Rupanya Yesus berarti sama dong dengan rupanya Allah. Gitu, kok sama? Beda lah. Karena kita tidak bisa melihat langsung wajahnya. Karena kita tidak melihat langsung wajahnya Allah. Makanya Allah mengutus anaknya bahwa inilah anakku. Nah, anak adalah rupa dan segambarnya itulah Yesus. Ya masalahnya kita di sini bahas waras atau tidak waras ya, Bang Iwan ya. Bukan masalah Tuhan mengutus siapa, bukan. Tapi masalah berbicara waras atau tidak waras. Makanya jangan menolak waras gitu. Nah, kayak gini bang, kalau Tuhan ya datang kelihatan jadi manusia, apa masih bisa disebut Tuhan kayak gitu? Loh, kan masa Tuhan sama tidak mengenal Tuhan. Tuhan sama dengan yang sama. Masa Tuhan sama dengan kita, Bang Iwan? Loh. Coba Abang baca dari Kejadian deh. Kayak gini, Bang Iwan. Sebabi-babinya babi. Tidak ada menuhankan babi. Tuhan menciptakan manusia dari mana, Bang? Dari batu atau dari tanah? Dari tanah dia menyerupai gambarnya sendiri. Artinya apa? Menyerupai gambar sendiri. Dia menciptakan dari kita dari tanah, dia merupai gambarnya, dari telinganya, dari matanya, dari hidungnya. Itu adalah gambar Allah yang sesungguhnya. Makanya dibentuklah kita manusia. Bang, kayak gini, kalau kita melihat kejadian itu seperti berarti Tuhan adalah seperti wajah manusia. Karena kodratnya dari sana, Bang, kita. Kayak gini, Bang. Ya, kalau kita melihat kejadian itu seperti seorang arsitek. Kata arsitek, marilah kita bangun rumah ini segambar dan serupa dengan kita. Apa yang dia gambar? Apa yang digambar oleh arsitek itu, ya, apa yang digambar oleh arsitek itu, dia mau ciptakan gitu. Rumahnya seperti itu. Bukan berarti Tuhan jadi manusia kayak gitu. Enggak. Sakit abang ini. Enggak, arti begini, Bang. Bukankah sebelumnya mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya? Ya, kalau Bang Iwan memaksa ke situ kayak gini, Bang Iwan. Manusia itu ada dua jenis, ada laki-laki dan perempuan. Ya sudah, Tuhan turun bentuknya laki-laki, Tuhan perempuannya mana? Nah, itu saya tanya Bang Iwan kalau gitu.
Bukan Pokok dari di awal situ. Tuhan sudah menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Lah, kan kata abang serupa dan segambar. Manusia itu ada dua jenis, bang. Ya betul. Ya, yang di abad pertama tuh turun Tuhan laki-laki tuh. Hmm. Ah, Tuhan perempuannya mana? Kapan turun? Ah, Saya mau tanya itu Tuhan menurut abang itu laki-laki itu perempuan? lah, Yesus itu kan laki-laki. Ya saya mau tanya abang, menurut abang Tuhannya abang itu laki-laki itu perempuan? Oh, Tuhan nggak perlu gender, bang, nggak perlu. Ngapain Tuhan ada gendernya? Aneh juga. Nggak perlu gender laki-laki atau perempuan. Dia bukan makhluk. Nah, kalau dia bukan makhluk terus apa dia? Dia bukan laki-laki atau perempuan, bukan. Hmm. Yang kalaunya sudah gender itu makhluk namanya ciptaan. Ya betul, betul bang. Tapi saya mau pilih tahu Tuhannya abang Yesus seperti apa? Ah, seperti apa? Nah, dia Bang. laki-laki atau perempuan? Gini bang, bukan laki-laki dan perempuan. Jangan disamakan dulu dengan manusia. Sifat Tuhan saya itu mukhallafatul lil hawadits. Dia itu berbeda dengan sesuatu yang baru, beda dengan makhluk. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Bedakan dulu, buang jauh-jauh. Tuhannya umat Islam sama seperti manusia itu buang jauh-jauh. Gak bakalan Anda ketemu ya, gak bakalan Anda ketemu ya diskusinya kalau Anda masih di dalam pikirannya itu bahwa Tuhannya umat Islam itu adalah seperti manusia. Dan nyambung gitu. Jadi buang-buang dulu. Ya, buang seperti itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Lalu bagaimana Tuhannya umat Islam? Ya seperti yang dikatakan oleh para nabi. Kata Nabi Musa di Keluaran 33 nomor 20. Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37. Kata Yesus, Tuhan itu tidak dapat dilihat. Ya sama dengan Quran di Islam. Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Tidak dapat dilihat dengan mata. Itu dulu dikunci yang namanya Tuhan. Mau melihat Tuhan ya, lihat telinga kita nih bisa nggak bang? Tanpa cermin. Mata kita lihat telinga. Tanpa cermin bisa nggak? Sekelas Nabi aja ya Bang Iwan ya, sekelas Nabi aja, Nabi Musa ingin melihat Tuhan, baru nurnya yang turun, udah pingsan Nabi Musa. Gitu, udah pingsan. Nah, kayak gitu. Mau kita melihat Tuhan, melihat telinga sendiri aja nggak bisa kita bang. Kita ini lemah, makanya nggak waras kalaunya Tuhan sampai jadi manusia, melemahkan dirinya jadinya. Itu kalau Tuhan saya itu nggak seperti itu bang, tidak menjelma jadi manusia. Tuhannya para nabi itu tidak menjelma jadi manusia, enggak ada juga para nabi mengajarkan bahwa Tuhan akan datang menjelma menjadi manusia. Nabi mana coba? Nggak ada yang jelas ya. Kami itu udah paripurna Bang Iwan. Allah Subhanahu wa taala itu ya kayak gimana? Ini kita dapat melihat di Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia beda dengan segala sesuatu. Satu. Yang kedua, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dilihat dengan mata. Oke, dua. Yang ketiga ya, qul huwallahu ahad, dia itu esa. Bukan bilangan. Bukan 3 dalam 1, bukan. Ya. Yang keempat ya, Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Oke? Ya, Bang ya, ingat tuh. Kalau ada yang namanya ya Tuhannya digantung oleh makhluk, itu bukan Tuhan pasti. Ya. Jadi Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Terus lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi nggak perlu gender, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi buang jauh-jauh ya. Kita ini manusia ciptaan gitu, ada makhluk, ada kholik. Jauh-jauh ya, bedakan dulu Tuhan dengan makhluk itu, bedakan gitu loh. Belajar membedakan dulu gitu.
Iya. Lalu kenapa kagak terlihat di mana tempatnya? Nah, kan kayak gitu pula pertanyaannya. Coba bang. Anda yakin nggak Tuhan itu ada menurut Bang Iwan? Saya mau tanya. Menurut saya yakin bahwa Tuhan itu ada. Namanya siapa? Ya, seperti Abang Yesus sudah tahu namanya Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu yang menciptakan Anda. Iya, betul. Nah, kapan Anda melihat Yesus menciptakan Anda? Hah? Saya jujur, saya tidak bisa melihat, tapi dari sejarah-sejarahnya ada, Bang. Gini bang, ya udah dibilang juga, ya, udah dibilang juga bang. Masa ketika di rahim ibu abang melihat Yesus gitu, bentuk tangan abang, terus juga bentuk kepala abang kayak gitu. Abang lihat Yesus gitu yang bikin, lihat. Hah? Tunggu dulu, Bang. Saya mau lanjut dengan Bunda Rispa tadi dulu. Saya mau lanjut dulu. Bentar dulu, nanti saya serahkan ke Niri Pak. Makanya beliau diam dulu kalau saya ngomong. Gimana bang? Aduh, kayaknya ini sudah mulai marah-marah ini, Bang. Marah-marah pula. Aduh bang. Tadi Bang Iwan saya tanya di awal aman apa kagak, aman katanya. Tiba-tiba udah Pak mungkin mau melayang ini katanya piring udah. Aduh diurus dulu lah Bang Iwan. Ya. Oke, sudah diterima. Oke ya, diurus dulu ya. Dadah.